Selamat sore, benar dengan adik Deka ya? Iya kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, tadi habis sekolah ya? Iya. Hari ini sekolahnya gimana? Ada ulangan atau tugas yang bikin pusing nggak? Ada tugas sih lumayan banyak. Wah, berarti lagi sibuk-sibuknya ya? Iya kak. Tapi makasih loh ya udah meluangkan waktu buat ngobrol sama saya hari ini. Iya kak. Santai aja ya Deka, Iya, anggap Kak. aja kita lagi ngobrol biasa. Saya cuma pengen mengenal Deka lebih dalam, terutama soal kesehatan dan kebiasaan makannya. Iya kak. Kalau boleh tahu, apa yang membuat Deka akhirnya ikut konseling pada hari ini? Soalnya akhir-akhir ini sangat pusing. Sering pusing, capek juga nggak? Iya kak. Sering capek ya? Coba ceritain dong capek yang Deka rasakan itu seperti apa? Kadang badan terasa lemas, sering ngantuk kalau di kelas susah fokus. Oh gitu ya. Jadi selain badan terasa lebih lelah, konsentrasi belajar juga jadi menurun ya? Iya kak. Menurut Deka, hal itu cukup mengganggu aktivitas sehari-hari atau tidak? Pagi saya bangun sekitar jam 5, terus siap-siap untuk pergi ke sekolah sampai sore. Habis itu kadang istirahat, kadang mengisi waktu luang dengan sepak bola. Wah, ternyata aktivitasnya cukup padat ya. Lumayan kak. Cerita dong tentang sepak bolanya, sudah berapa lama ikut sepak bola? 1 tahunan kak. Oh, hebat juga ya. Yang paling Deka suka dari sepak bola itu apa? Karena bisa olahraga dan bertemu teman-teman. Oh, berarti sepak bola ini bukan cuma olahraga ya, tapi jadi tempat kumpul sama bersosialisasi. Iya kak. Kalau habis latihan biasanya yang paling sering Deka rasakan ini apa? Kaki nyarem semua. Jadi lapar banget kak, kadang juga capek ya. Wajar banget sih, apalagi kalau latihannya sampai malam. Kalau lagi sekolah dan latihan seperti itu, biasanya pola makan Deka sehari-hari seperti apa? Kalau pagi kadang sarapan, kadang enggak. Kalau siang biasanya makan di sekolah, terus malam makan di rumah. Menarik nih, coba ceritain lebih jauh dong biasanya kalau sarapan itu seperti apa dan kalau nggak sarapan itu biasanya kenapa? Kalau sempat ya sarapan, tapi seringnya buru-buru jadi nggak sarapan. Hmm, jadi bukan karena nggak mau makan ya, tapi lebih karena waktunya terburu-buru. Iya kak. Oke, kalau untuk makanan yang paling sering dipilih biasanya makanan apa? Suka ayam Kentucky, mie goreng sama ayam geprek. Apa yang membuat Deka suka makanan-makanan itu tadi? Enak kak, terus menyenangkan juga. Oh, jadi kalau habis latihan sepak bola biasanya pilih makanan apa? Boleh nasi goreng sih. Oh, kalau menurut Deka, beberapa makanan-makanan itu kenapa sering dipilih? Karena gampang dicari. Oh, jadi saat kondisi capek dan lapar setelah latihan, Deka ini cenderung memilih makanan yang praktis dan cepat didapat ya? Iya kak. Kalau buah dan sayur sendiri bagaimana? Jarang sih kak. Apa yang membuat buah dan sayur tadi ini jarang dikonsumsi? Nggak suka soalnya kak. Oke, kalau saya menangkap dari cerita Deka tadi, sebenarnya Deka ini termasuk remaja yang aktif. Ada sekolah, tugas, dan juga latihan sepak bola juga. Karena aktivitasnya ini cukup padat, Deka jadi lebih sering memilih makanan yang praktis seperti ayam goreng, mie goreng, sama ayam geprek. Sementara buah dan sayur masih jarang dikonsumsi. Iya kak, benar. Terima kasih ya sudah cerita dengan jujur, saya jadi lebih paham sama kondisinya Deka. Menurut Deka sendiri, apakah ada hubungan antara pola makan yang sekarang dengan keluhan mudah lelah yang diceritakan tadi? Mungkin ada sih kak. Oke, apa yang membuat Deka berpikir begitu? Karena saya juga jarang makan buah dan sayur, terus sering makan makanan yang digoreng. Oh, jadi sebenarnya Deka ini sudah menyadari ya ada beberapa kebiasaan yang mungkin berpengaruh terhadap kondisi tubuh sekarang. Iya kak. Oke, kalau pola makan yang sekarang terus berlangsung sampai ke depannya, beberapa tahun ke depan, apa yang paling Deka khawatirkan? Takut berat badan naik terus takut gampang sakit juga. Oke, bagus kalau Deka menyadari. Kalau sebaliknya, misalnya kalau ada perubahan kecil yang berhasil dilakukan mulai sekarang, apa yang paling ingin Deka rasakan? Pengen badan lebih enak sih kak.
nggak gampang capek dan lebih sehat. Oke, berarti yang paling penting buat TK sekarang ini adalah bisa lebih fit dan lebih enak buat sekolah sama latihan sepak bola ya. Iya kak. Oke, boleh saya berbagi sedikit informasi? Boleh kak. Sebenarnya makanan seperti ayam goreng, mie goreng, dan ayam geprek tadi ini boleh saja dikonsumsi. Tapi kalau terlalu sering dan tidak diimbangi dengan makan buah serta sayur, tubuh bisa kekurangan beberapa zat gizi penting untuk menjaga energi dan juga kesehatan. Apalagi DK ini kan masih dalam masa pertumbuhan dan aktif berolahraga. Iya kak. Oke, makanya tujuan kita bukan untuk melarang makan favorit DK. Cuma kita cari cara supaya pola makannya ini jadi lebih seimbang, gitu ya. Iya kak. Oke, dari semua yang kita obrolin tadi, menurut DK perubahan kecil apa yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu? Mungkin mengurangi makanan yang digoreng. Oke, kalau dibuat target seperti apa yang menurut DK sangat realistis untuk dilakukan? Mungkin yang biasanya 4 kali atau 5 kali seminggu jadi 2 kali seminggu. Itu bagus banget. Menurut DK, target itu cukup memungkinkan atau tidak? Masih sih kak. Bagus. Selain itu, ada kebiasaan lain yang ingin diperbaiki? Mungkin mulai makan buah dan sayur-sayuran. Bagus lagi. Kalau 1 porsi buah setiap hari bagaimana? Bisa kak. Oke, berarti kita sepakat dengan 2 target. Yang pertama, target untuk mengurangi konsumsi ayam goreng, mie goreng, ayam geprek, dan fast food menjadi maksimal 2 kali per minggu ya, Iya kak. selama 2 minggu ke depan. Yang kedua, mengonsumsi minimal 3 porsi buah setiap hari selama 2 minggu ke depan. Iya kak. Oke, supaya lebih mudah dipantau, menurut DK bagaimana kalau dibuat catatan sederhana? Boleh kak. Nanti cukup dicatat aja ya setiap hari apakah makan makanan yang digoreng atau fast food, lalu apakah sudah makan buah atau belum, begitu ya. Oke kak. Oke, sebelum kita akhiri aku mau merangkum sedikit ya. Iya kak. Hari ini Deka cerita kalau akhir-akhir ini sering merasa lebih mudah lelah dan haus, gampang capek saat belajar. Dari cerita Deka tadi juga diketahui bahwa aktivitas sehari-hari cukup padat karena sekolah dan latihan sepak bola. Untuk pola makan, Deka juga sering mengonsumsi ayam goreng, mie goreng, ayam geprek, atau makanan sejenis karena praktis, mengenyangkan, dan mudah didapat. Sementara konsumsi buah dan sayur masih kurang. Kita sudah sepakat mencoba 2 target selama 2 minggu ke depan, yaitu mengurangi makanan tersebut menjadi maksimal 2 kali seminggu dan mulai makan buah atau sayur minimal 1 porsi dalam sehari. Apakah rangkuman itu sudah sesuai dengan yang Deka ceritakan tadi? Sudah kak. Oke, kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Deka ingin menjalankan perubahan ini? 8 kak. Wah, angka 8 itu bagus sekali ya. Artinya Deka ini sudah punya keyakinan untuk cukup kuat untuk mulai berubah. Semoga bisa kak. Insya Allah bisa ya. Yang penting pelan-pelan dan konsisten ya. Siap kak. Oke, terima kasih ya Deka atas cerita hari ini. Sama-sama kak. Semangat sekolah dan juga latihan sepak bolanya semoga sehat selalu. Amin, terima kasih kak. Sama-sama.